Demos yang artinya rakyat, dan Kratos yang artinya pemerintahan. Kalian tahu nggak sih, kota Athena merupakan kota pertama yang menerapkan sistem demokrasi, namun tidak semua warga negara diberikan hak untuk berpolitik. Apakah kamu salah satu siswa yang kalau guru meminta pendapat, kamu takut untuk menyuarakannya? Kalau bukan, bagus. Tetapi kalau iya, agak bahaya sih. Kenapa bahaya? Kalian tahu nggak sih, kalau misalnya menyuarakan pendapat merupakan salah satu bentuk dari demokrasi? Negara kita kan negara demokrasi. Kalau baru ditanya sama guru di sekolah aja kalian bungkam, gimana mau menyuarakan pendapat untuk melindungi rakyat? Tapi di sini aku nggak lagi marah-marah kok. Segmen kali ini aku akan mengajak kalian untuk berdiskusi mengenai demokrasi. Bareng aku, Vina, Tentor Sejarah Bimbel SG. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong, gratis kok. Banyak info-info menarik yang bakalan kalian dapat di channel ini. Let's go subscribe! Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demos yang artinya rakyat, dan Kratos yang artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat dikatakan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang biasa kalian kenal, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi tidak datang dengan sendirinya loh. Konsep demokrasi lahir akibat dari perkembangan kehidupan dan pemikiran manusia. Demokrasi menjadikan wujud dari keinginan masyarakat yang menginginkan pemerintahan bersifat adil, sejahtera, dan terciptanya segala hak-hak. Kalian tahu nggak sih, kota Athena merupakan kota pertama yang menerapkan sistem demokrasi, namun tidak semua warga negara diberikan hak untuk berpolitik. Hanya orang-orang yang berkasta tinggi di Yunani yang mendapatkan hak-haknya, sedangkan masyarakat biasa dan para budak tidak memiliki hak yang sama. Ketika Eropa memasuki abad pertengahan, gagasan demokrasi dari Yunani ini hilang begitu saja di dunia barat. Sebabnya, banyak praktik feodalisme seperti kehidupan sosial, kehidupan spiritual dikuasai oleh gereja, sedangkan kehidupan berpolitik dikuasai oleh kaum bangsawan. Menurut modul pembelajaran sejarah tahun 2020, awal kembalinya demokrasi ditandai dengan adanya Piagam Magna Carta. Dalam piagam tersebut dijelaskan bahwa Raja John menjamin beberapa hak khusus untuk para bawahannya. Ada 2 asas dalam piagam tersebut. Yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan raja. Dan yang kedua, adanya hak asasi manusia yang lebih penting daripada kedaulatan raja. Namun, Magna Carta tidak memiliki dampak yang penting bagi rakyat biasa. Sistem demokrasinya hanya berarti bagi bangsawan dan kalangan keluarga kerajaan. Tokoh-tokoh yang mendukung perkembangan demokrasi yaitu ada John Locke dari Inggris, dan yang kedua ada Bapak Montesquieu dari Prancis. John Locke menyebutkan hak-hak politik manusia terdiri dari hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sedangkan menurut Montesquieu, dalam penyusunan sistem demokrasi yang dapat menjamin kedaulatan pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Penerapan demokrasi di Indonesia sudah ada sejak kebebasan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Demokrasinya pun berganti-ganti, bermula dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, sampai demokrasi Pancasila. Pada penerapannya demokrasi di Indonesia terdapat 2 asas demokrasi. Yang pertama, ada pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, seperti rakyat berpartisipasi dalam memilih wakil-wakil dan rakyat berpartisipasi dalam memilih kebijakan pemerintahan. Nah, yang kedua, ada pengakuan harkat dan martabat manusia. Pemerintah memberikan jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, seperti terdapat dalam konstitusi, salah satunya pada pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis yaitu yang pertama, ada pemerintahan berdasarkan kehendak kepentingan umum, diidentifikasi dengan adanya yang pertama, konstitusi, yang kedua, adanya perwakilan, yang ketiga adanya pemilu, serta yang terakhir adanya partai politik. Dan yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Tujuan dari pemisahan atau pembagian kekuasaan ini agar tidak ada satu lembaga
yang memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan badan kekuasaan lain, sehingga timbul nanti kesewenang-wenangan. Oke, lanjut yang ketiga, ada pertanggungjawaban oleh pelaksanaan pemerintahan eksekutif. Pemerintah sebagai akuntabilitas publik mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang mereka ambil. Pada konsep demokrasi yang diterapkan di Indonesia, pemerintah wajib untuk mendorong, menjamin kemerdekaan berbicara, bernegara, berpendapat, menghormati hak-hak minoritas, berserikat, dan warga negara diberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, makanya jangan takut ya untuk menyuarakan pendapat kalian, kan sudah dilindungi oleh negara, iya kan? Coba tulis di kolom komentar kalian, kira-kira kalau dengar kata demokrasi, apa sih yang kalian pikirkan? Barangkali ada yang mau kita diskusikan, atau ada yang mau ditanya mengenai demokrasi. Mari ditanya di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Bye-bye.